Jadi kalau kita beli ikan asin di pasar, lihat dulu kalau ikannya gede dan belum dibelek, belum dibersihin, jangan dibeli. Kenapa? Najisun, karena hukumnya adalah najis. Gitu. Damun illa kabidan watihalan. Darah, damun darah. Darah itu najis. Illa kabidan kecuali darah beku, darah ati. Ati itu kan darah yang menggumpal. Watihalan dan limpa. Ya, ati dan limpa itu patohironi. Keduanya itu tohironi, suci. Tapi dengan catatan malam yudakka wa yasira daman. Ya, malam yudakka selagi dia itu tidak di blender, tidak dihaluskan, tidak digecrek gitu ya. Wa yasira daman sehingga bisa menjadi darah. Nah, kalau umpamanya ati, limpa di blender, digetok-getok, dihancurkan, lalu dia kembali ke asalnya, yaitu menjadi darah, maka apa namanya? Najis. Kita punya ati kebo, lalu kita tumbuk-tumbuk, kita blender, taruh, lalu berubah tuh jadi darah. Nah, maka menjadi najis. Wa illa maniyan walabanan kharaja ala laulid dammi. Dan kecuali juga ya, yang tidak najis ini adalah maniyan, air sperma. Air sperma tidak najis. Walabanan dan air susu yang boleh dimakan, air susu yang dari sesuatu yang boleh dimakan, dan juga air susu manusia. Kharaja ala launid dami, yang keluar dalam bentuk ya, di atas warna darah. Jadi atas warna darah. Jadi dia keduanya keluar, mani keluar, atau susu yang keluar tapi warnanya warna darah, berubah menjadi warna darah. Nah, itu nggak apa-apa, nggak najis. Nah, ada air susu nih, air susu ibu atau air susu apa, tapi warnanya merah seperti darah. Apakah dia najis? Oh, nggak apa-apa. Air sperma, kok warnanya merah nih, nggak putih gitu kan. Nah, itu berarti nggak najis gitu, karena mani dan sperma atau ya air mani atau sperma dan susu yang keluar berubah warna seperti warna darah itu tidak najis. Nah, jadi kalau kita kena sarung kita boleh kita pakai sholat begitu. Kemudian apalagi nih ya, wabaidotan dan juga telur, dengan catatan dengan syarat lam tabsud, yang tidak rusak, yang belum rusak, yang belum tembuhuk, yang belum berubah menjadi darah. Bi an lam tasluh litahalluqi, gambarannya adalah belum layak litahalluqi, untuk ditetesin ya, untuk ditetesin belum layak. Jadi ini memang belum layak untuk ditetesin gitu kan. Nah, jadi misalnya masih bisa dimakan, itu telur ya, tapi dia belum rusak. Belum rusak itu artinya belum menjadi sesuatu yang bercampur dalamnya, ada darah, ada ini, ada itu dalam belum. Jadi lam tafsud. Nah, contohnya dia itu belum layak untuk ditetesin, artinya masih telur baru gitu. Patohironi aidon, maka hukumnya suci juga. Amma maka iza soro, jika telah jadi al-baidu oleh suatu telur, telah jadi muziron, mazir. Mazir itu apa sih kalau dalam sini? Wahwa allazi ikhtalata bayaduhu bisyifarihi fatahirun bila khilaf. Kalau telur itu mazir nih, artinya mazir nggak bisa ditetesin lagi. Bukan tembuk sih, bukan. Mazir, tembuk beda. Mazir itu allazi ikhtalato bayaduhu bisifarihi, yaitu allazi, telur yang ikhtalato, yang telah bercampur tuh, bayaduhu, putih telurnya,
bercampur bisifarihi dengan kuning telurnya. Jadi antara kuning telur dan putih telur sudah bercampur, nggak bisa misah. Nah itu namanya mazir. Nah itu udah nggak bisa ditetesin lagi, gitu kan? Nggak bisa ditetesin. Nah kalau itu bagaimana tuh? Kalau yang antara putih telur dan kuning telur sudah berbaur jadi satu, begitu dipecahin, plok, wah ini pecah udah nih kuningnya. Kuningnya udah pecah, udah bercampur dengan yang putih. Kalau itu bagaimana tuh? Fatahirun, maka hukumnya suci. Kalau tumpah kena kain kita, sarung kita, lalu kita pakai sholat tuh sarung, ya sholatnya sah. Nah kan barusan kena telur, telur yang udah bercampur antara kuning dan putihnya. Oh iya, telur yang sudah bercampur kuning dan putihnya itu adalah suci dan tidak najis. Bila khilaf, tanpa ada khilaf, tanpa ada beda pendapat. Begitu ya. Nah kemudian qala Utsman, berkata oleh Imam Utsman, qauluhu damun. Adapun ucapan damun, perkataan musannif, perkataan pengarang mengenai damun, darah. Darah itu bitakhfifil mim, boleh dibaca takhfif mimnya. Artinya tanpa tasdid, damun. Wa bitasdidiha, atau boleh juga dibaca dengan tasdid, damun. Boleh damun, boleh damun, gitu ya. Kalau damun, daman itu kan namanya bayar dam. Kalau dalam ilmu fikih masalah kafarat. Nah, kalau dalam masalah ini najis, damun itu maksudnya adalah darah. Baik mimnya ditasdid maupun mimnya tidak ditasdid. Damun atau damun. Darah. Nah, darah walau fisamakin, walaupun yang terdapat di dalam ikan. Umpamanya ada nih, ada ikan darah, ada darahnya, tetap aja darahnya itu najis walaupun ada dalam ikan, itu ya. Jadi kan ikan bangkainya halal, iya, tapi darahnya tetap najis. Manusia bangkainya halal, maksudnya bangkainya itu bukan halal, bangkainya tidak najis, tetapi darahnya tetap najis, begitu. Qala fil ubabi, berkata di dalam kitab Al-Ubab, kullu samakin mulliha walam yukhraj ma fi jawfihi fahuwa najisun. Kullu samakin, tiap-tiap ikan, ikan apa saja dah, semua ikan. Mulliha, yang diasinin, yang diberikan asin, yang diasin, ikan asin. Nah itulah ya. Nah, walam yukhraj ma fi jawfihi, walam yukhraj, dan belum dikeluarkan, ma fi jawfihi, najis yang ada di dalam perutnya. Najis yang ada dalam perutnya, nya, kotorannya, taiknya belum dikeluarin nih, bahwa najisun, maka hukumnya adalah najis. Intaha, selesai sudah. Jadi kalau kita makan ikan asin, kalau memang ikan asin apa nih? Ikan asin, ikan apa sebenarnya, ikan gabus. Tapi belum dikeluarin kotorannya dari perutnya, maka najis tuh ikan. Begitu katanya. Kullu samakin, tiap-tiap ikan, muliha, yang diasinin, walam yukhraj ma fi jawfihi, dan belum dikeluarkan najis yang ada dalam perutnya, bahwa najisun, maka hukumnya najis. Makanya kalau ikan gabus kan dibelek tuh. Dibelek dulu jadi dua. Kemudian dicuci, dibersihkan, nah baru diasini. Kan gitu ya. Nah bagaimana kalau ikan teri? Ikan teri diasinin gitu kan. Ikan teri diasinin. Nah itu gimana tuh? Nah kalau itu sih dimaafu, karena sulit untuk mengeluarkan satu-satu ikan teri yang kecil itu. Jadi keluarin taiknya susah. Jadi dianggap karena itu termasuk sulit ya. Nah, maka itu nggak masalah. Banyak nih ikan teri nih. Berapa nih? Ada 20 kilo. Ikan teri kecil-kecil. Terinya teri udang rebon lagi. Kalau udang rebon kan itu ikan teri ya, teri yang kecil, teri jengkil, teri Medan. Teri Medan beli 20 kilo. Kita asinin dah yuk, mau diasinin. Coba aja dah.
black atau hantu. Susah gitu. Nah, kalau itu sih beda. Kalau itu dilihat dari kondisi, ya kan, kondisinya emang susah nggak apa-apa. Jadi bagaimana kalau kita makan ikan teri asin Medan? Kan belum dibelek tuh perutnya. Ya nggak apa-apa kalau emang susah. Gitu. Kecuali yang gede-gede dikit. Ikan tembang agak gede dikit. Lagi ada ikan apa tuh? Ikan japu. Ikan apa lagi tuh? Ikan peda. Nah itu lihat tuh kalau belum dibuang itu najis tuh nggak boleh. Walaupun diasinin. Ikan asin nih, ikan asin apa nih? Ikan peda, ikan japu, ikan tembang. Tapi belum dibuang, nah itu nggak boleh. Mesti dibersihin dulu atau di black 2. Makanya ikan gabus itu di black 2. Biar kotorannya keluar semua, baru dibikin asin, dikasih asin, apa? Diasinin gitu kan. Ah, begitu ya. Ya, sini paham nih ya. Jadi kalau kita beli ikan asin di pasar, lihat dulu kalau ikannya gede dan belum di black, belum dibersihin, jangan dibeli. Kenapa? Najisun, karena hukumnya adalah najis. Gitu. Ya kullu samakin muliha walam yukhraj ma fi jawfihi bahwa najisun. Tiap-tiap ikan yang diasinkan dan belum dikeluarkan kotoran di dalam perutnya, dari dalam perutnya, bahwa najisun, maka hukumnya adalah najis. Intaha, selesai sudah.